Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan sejak Rabu pagi kemarin. Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan ini diharapkan bisa memberi waktu bagi proses perundingan untuk menghentikan perang. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan menerima 10 poin proposal yang diajukan Iran. Trump menyebut 10 poin tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk negosiasi berikutnya. Kedua belah pihak mengklaim kesepakatan gencatan senjata ini sebagai bentuk kemenangan di pihak mereka. Di satu sisi mereka bilang mau gencatan senjata, tapi di sisi yang lain sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengklaim sudah mencapai kemenangan. Kenapa saya bilang tadi poinnya bahwa Iran itu di sini sebenarnya dalam posisi yang lebih kuat? Karena ya kalau kita cek pertama, sebelum perang Iran itu di posisi yang dihakimi harus ini dan itu gitu kan ya, harus lebih patuh dan menuruti maunya Amerika Serikat. Pada saat itu Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Kenyataannya sekarang Iran sudah menguasai Selat Hormuz. Bahkan ketentuan yang diminta oleh Iran adalah legalisasi atau legitimasi penuh bahwa memang Iran berhak dan itu dijamin haknya dia untuk mengatur semua kapal yang lewat di Selat Hormuz, bahkan melibatkan peranan militer dari Iran di sana. Kemudian yang kedua, program nuklir. Kenyataannya tidak ditemukan program nuklir yang bisa dibilang ya inilah programnya, tetapi kenyataannya Iran berkeras untuk tetap lanjut dengan pengayaan uraniumnya. Gitu. Jadi dan bahkan poin yang ketiga, pada saat kejadian ini Rusia dan China itu posisinya sebenarnya relatif lebih lemah daripada Amerika Serikat. Hari ini mereka berada di atas. Jadi sebenarnya kalau kita mau klaim siapa yang lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum perang, yang jelas bukan Amerika Serikat. Namun di tengah berlangsungnya gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel tetap melanjutkan perang dengan melancarkan serangan udara besar ke wilayah Lebanon. Israel menyatakan kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran tidak mencakup Lebanon. Dalam perspektif hukum internasional, gencatan senjata itu adalah pausing the button, jadi hanya berhenti secara faktual sementara tanpa ada satu long lasting peace agreement. Artinya apa? Para pihak hanya menahan diri terkait dengan penggunaan kekerasan senjata untuk menundukkan salah satu pihak. Kemungkinan yang kedua, dan itu pasti dipastikan, ketika para pihak ini tidak atau kurang menghargai ceasefire itu, dapat dimungkinkan kembali terjadi bentrokan atau timbulnya serangan yang baru. Nah, khusus terkait dengan Hizbullah dan Israel, ini menjadi satu poin penting terkait dengan isi gencatan senjata ini terkait dengan proksinya. Artinya ini tidak mengikat terhadap proksi kedua belah pihak ya, Prof ya? Tidak, karena para pihak ini tidak diikutkan. Namun demikian kita tunggu apakah nanti kesepakatan ceasefire di Islamabad Accord yang akan berlangsung ini mengatur secara detail dalam bentuk Memorandum of Understanding yang mengatur pihak atau proksi yang ada di Yaman, Houthi, Hizbullah di Lebanon terkait dengan para pihak yang bertiga ini, Amerika, Israel, dan Iran. Israel tetap melanjutkan serangan ke Lebanon meski Amerika dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan target atau tujuan Amerika dan Israel dalam perang melawan Iran. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan sedikit corak pandang, tetapi mereka masih berada dalam satu kondisi ya, bahwa tujuan politik dari Amerika ini kan sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah degradasi terhadap kemampuan militer dari Iran itu sendiri, pemukulan mundur ya, dan juga Ali Khamenei juga yang akhirnya wafat, dan juga mereka berharap agar nanti ke depannya fasilitas-fasilitas teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Iran ini akhirnya berkurang secara drastis. Nah, tetapi kalau Israel ini kan tidak, Israel berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai diplomasi ini nanti malah melemahkan ya posisi-posisi tawar Israel, karena memang Israel berada pada posisi yang cukup kritis. Kenapa? Karena kalau kita lihat petanya ini kan proksinya ada 3 gitu, ya milisi Irak ya itu juga melakukan serangan, Houthi juga sama, sesekali waktu mereka juga menembakkan berapa rudal-rudal, ya terus juga dari Lebanon dengan berapa serangan dan juga ada berapa titik-titik yang akhirnya hancur ya, dan juga itu merupakan fasilitas-fasilitas infrastruktur dari masyarakat sipil ini yang akhirnya membuat Israel
ketika memegang terlalu banyak battlefront, mereka terpaksa harus mengambil satu sikap bahwa Lebanon tidak termasuk, dan posisi serta seluruh serangan yang mereka lakukan dianggap ini menjadi satu poin penting untuk nanti melakukan pendudukan secara total ya. Sikap Israel yang terus menyerang Hizbullah di Lebanon berpotensi mengancam kesepakatan gencatan senjata dan proses perundingan Amerika dan Iran untuk mengakhiri perang yang akan digelar di Islamabad. Iran telah memperingatkan akan kembali menutup Selat Hormuz jika Israel tidak menghentikan serangan ke Lebanon. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, menyatakan Presiden Trump setuju melakukan gencatan senjata karena tujuan militer Amerika dalam perang melawan Iran telah tercapai. Menurut Vance, Trump juga meminta Iran segera membuka Selat Hormuz. Let me just say a few things. First of all, what the president set out to do was decimate the Iranian military, decimate their ability to wage conventional war. And that military objective, as the president said yesterday, as I said yesterday, has been achieved. And because of that, what the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, not just the United States, but also our allies, have agreed to stop attacking. And that is the basis. Peneliti keamanan internasional dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisa Kusuma Sumantri menilai, jika Amerika merasa tujuan dalam berperang dengan Iran telah tercapai, maka harus segera mencari cara agar bisa segera keluar dari perang di Timur Tengah ini. Menurut Aisa, ada 3 skenario Amerika keluar dari perang, dan skenario terbaik adalah Amerika bisa keluar dari perang pada bulan April ini. Sini ada 3 skenario utama yang mau saya khawatir sebenarnya. Yang pertama itu adalah ini best case skenario ketika perangnya memang berakhir di April ini ya, dengan pembicaraan both America and Iran fold dan kemudian setuju terhadap perundingan, dan di sini yang paling penting adalah faktor trust dari Iran terhadap Amerika Serikat. Karena ada trauma yang kemudian muncul dari Iran ya setelah Amerika Serikat ini beberapa kali mundur dari perundingan dan malah menyerang. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah di bulan Juli nanti, karena perang di Timur Tengah khususnya di Gulf State itu selalu berakhir di musim summer karena panas, dan kemudian di sini kita harus mempertimbangkan juga willingness to fight dari tentaranya dan capability dari tentara Amerika Serikat. Nah, lalu yang ketiga ini di bulan November, ini adalah skenario perang paling lama ya. Betul, ketika ada pemilu sela di mana kemudian kita tahu bahwa Republikan sekarang polling approval rate ini sangat jatuh, dan itu bisa sebenarnya menghilangkan political will Amerika Serikat untuk bertempur. Jadi saya rasa kita harus menyiapkan kemungkinan 3 skenario itu, meskipun lagi-lagi yang paling best skenario itu adalah di bulan April. Menarik dinanti bagaimana pihak-pihak yang terlibat perang menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan. Hasil perundingan yang akan digelar di Islamabad tidak hanya akan menentukan arah politik keamanan dan ekonomi Timur Tengah, tetapi juga menentukan geopolitik dan geoekonomi global. Tim Liputan, Kompas TV.